Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinan Purnamasari, NPM 200302044 dari Prodi Perbankan Syariah semester 2 kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar manajemen, yaitu tentang perubahan pandangan konflik dan jenis-jenis konflik. Hakikat konflik. Keberadaan konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan. Konflik sering muncul dan terjadi pada setiap organisasi. Ada beberapa pandangan pakar mengenai konflik, yaitu Michel, Setiawan, dan Rahmi, menjelaskan bahwa konflik atau pertentangan pada kondisi tertentu mampu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan, bahkan dapat menjelaskan kesalahpahaman dalam kehidupan yang dinamis antara individu dan antar komunitas, baik dalam organisasi maupun di masyarakat yang majemuk. Konflik selalu terjadi manakala kepentingan saling berbenturan. Beberapa pandangan tentang konflik dalam organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama, pandangan tradisional. Yang kedua, pandangan hubungan manusia. Dan yang ketiga, pendekatan interaksionis. Pandangan tradisional ini menganggap konflik sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antar orang-orang, dan kegagalan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi bagi karyawan. Kebutuhan dan aspirasi ini membuat konflik terjadi kegagalan. Semua konflik adalah buruk dipandang secara negatif dan disinonimkan dengan istilah kekerasan, perusakan, dan ketidakrasional, serta memiliki sifat dasar yang merugikan. Yang kedua, pandangan hubungan manusia menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok dan organisasi. Karena konflik ini tidak terelakkan, aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik. Konflik tidak dapat disingkirkan dan bahkan ada kalanya konflik membawa manfaat pada kinerja kelompok. Yang ketiga, pendekatan interaksionis mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi, cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Oleh karena itu, sumbangan utama dari pendekatan interaksionis adalah mendorong pemimpin kelompok untuk mempertahankan suatu tingkat minimum berkelanjutan dari konflik. Dengan adanya pandangan ini, menjadi jelas bahwa untuk mengatakan bahwa konflik itu seluruhnya baik atau buruk tidaklah tepat. Secara teoretik, Robbins mengemukakan 2 tipe konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja organisasi. Sedangkan konflik disfungsional adalah setiap konfrontasi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Konflik didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana 2 orang atau lebih, atau 2 kelompok atau lebih, atau tujuan mereka tidak berbeda dengan pendapat di atas. Konflik sebagai perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama. Perbedaan pendapat dan persepsi mengenai tujuan, kepentingan maupun
Status serta nilai individu dalam organisasi merupakan penyebab munculnya konflik. Demikian halnya persoalan alokasi sumber daya yang terbatas dalam organisasi dapat menimbulkan konflik antar individu maupun antar kelompok. Demikian konflik yang diartikan sebagai peristiwa yang dapat merugikan organisasi. Pengertian yang lebih lengkap dikemukakan oleh Stoner dan Wankel pada 1986 bahwa konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Dengan demikian, suatu organisasi yang sedang mengalami konflik dalam aktivitasnya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu atau kelompok terhadap perselisihan dalam mencapai tujuan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi dan menafsirkan program organisasi. Terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai individu maupun kelompok. Adanya sikap dan perilaku saling meniadakan, menghalangi pihak lain mendapat kemenangan dalam memperebutkan sumber daya organisasi yang terbatas. Adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya kreativitas, inisiatif, atau gagasan-gagasan dalam mencapai tujuan organisasi. Proses terjadinya konflik, yaitu peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Adanya tantangan apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Tiap anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan aturan organisasi. Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Timbulnya pertentangan masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Konflik bersumber dari berbagai macam persoalan yang ada di dalam organisasi. Konflik dalam organisasi tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi sangat bervariasi, tergantung pada cara individu-individu menafsirkannya, mempersepsinya, dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan kerjanya. Sumber-sumber konflik organisasi menurut pandangan Veldam dan Arnold pada 1983 sampai 513 dapat dilihat pada konflik yang menyatakan umumnya disebabkan kurangnya koordinasi kerja antara kelompok departemen dan lemahnya sistem kontrol organisasi, permasalahan koordinasi kerja antara kelompok dan berkenaan dengan saling ketergantungan pekerjaan, keraguan dalam menjalankan tugas karena tidak terstruktur. Dalam rincian tugas, perbedaan orientasi tugas, sedangkan kelemahan sistem kontrol organisasi, yaitu kelemahan manajemen dalam merealisasikan sistem penilaian kinerja, kurang koordinasi atau unit atau bagian, aturan main tidak dapat berjalan secara baik, terjadi persaingan yang tidak sehat dan memperoleh penghargaan. Setiap manusia mempunyai perbedaan dalam hal kecerdasan, kemampuan, sikap, bakat, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, minat maupun kebutuhan. Perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, akan tetapi perbedaan dapat menimbulkan pertentangan di antara individu. Perbedaan individu harus diarahkan dan dikelola secara baik agar dapat mendorong perkembangan individu maupun kelompok. Organisasi sebagai kumpulan individu tidak terlepas dari persoalan konflik dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, konflik dapat berdampak positif
bagi kelangsungan organisasi, maka harus dikelola secara baik dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama, konflik nilai, yang kedua, kurangnya komunikasi, yang ketiga, kepemimpinan yang kurang efektif, pengambilan keputusan yang tidak adil, yang keempat, ketidakcocokan peran, yang kelima, produktivitas rendah, yang keenam, perubahan keseimbangan, yang ketujuh, konflik yang belum terpecahkan, yang kedelapan, kebutuhan untuk membagi sumber-sumber daya yang terbatas, yang kesembilan, perbedaan-perbedaan berbagai tujuan, 10, saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja, 11, kemenduaan organisasional, dan yang terakhir, problem organisasi yang ditimbulkan oleh bentuk resminya. Nah, bentuk-bentuk konflik dalam aktivitas organisasi dijumpai bermacam-macam konflik yang melibatkan individu maupun kelompok-kelompok. Pendekatan manajemen konflik. Konflik antara dalam organisasi tidak dapat dielakkan, tetapi dengan dimanfaatkan ke arah produktif bila dikelola secara baik. Demikian pula Altman menegaskan bahwa jika konflik dikelola secara sistematis akan dapat berdampak positif, yaitu memperkuat hubungan kerjasama, meningkatkan kepercayaan dan harga diri, mempertinggi kreativitas dan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan kerja. Akan tetapi sebaliknya, manajemen konflik yang tidak efektif dengan cara menerapkan sanksi yang berat bagi penentang dan berusaha menekan bahwa yang menentang kebijakan sehingga iklim organisasi semakin buruk dapat meningkatkan sifat ingin merusak. Konflik antara individu atau antar kelompok dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelangsungan organisasi. Maka dari ini, pimpinan organisasi dituntut memiliki kemampuan tentang manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik dalam pengertian yang hampir sama. Manajemen konflik adalah cara yang dilakukan pimpinan dalam menaksir atau memperhitungkan konflik. Dalam arti, manajemen konflik merupakan teknik yang dilakukan pimpinan organisasi untuk mengatur konflik dengan cara menentukan peraturan dasar dan dalam bersaing. Tujuan manajemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan pihak-pihak yang terlibat. Konflik tetap baik, mengingat kegagalan dalam mengelola konflik dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Maka, pemilihan terhadap teknik pengendalian konflik menjadi perhatian pimpinan organisasi. Tidak ada teknik pengendalian konflik yang dapat digunakan dalam segala situasi, karena setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Penyelesaian konflik berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pimpinan organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung pihak-pihak yang bertentangan, yaitu mencegah terjadinya konflik, menekankan pada tujuan organisasi yang lebih penting daripada tujuan kelompok atau unit, struktur tugas yang stabil dan dapat diramaikan, meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antar anggota pada unit berbeda, menghindari situasi menang kalah yang dapat mengorbankan pihak lain. Dampak konflik. Konflik bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi merupakan sesuatu hal yang perlu untuk dikelola agar dapat memberikan kontribusinya bagi pencapaian tujuan organisasi. Bagaimanapun konflik itu, bila dikelola dengan baik, maka konflik dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi. Ketika konflik dikelola secara baik, dapat menumbuhkan kreativitas,
inovasi dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan perubahan positif bagi pengembangan organisasi, yaitu konflik sebagai suatu kekuatan positif. Kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam hal melaksanakan tugas-tugas. Proses penyelesaian konflik dapat merangsang timbulnya perubahan positif di dalam organisasi yang bersangkutan. Upaya untuk mencari cara-cara menyelesaikan konflik bukan saja membuahkan inovasi dan perubahan, tetapi hal tersebut dapat menyebabkan perubahan lebih dapat diterima, bahkan diinginkan. Menintroduksikan konflik secara sengaja atau intensional ke dalam proses pengambilan keputusan kadang-kadang menguntungkan apabila suatu keinginan kelompok yang kohesif untuk mencapai kesepakatan berbenturan dengan pertimbangan untuk mencapai pemecahan-pemecahan. Persaingan yang menyebabkan timbulnya konflik tentang salah satu tujuan untuk lebih dapat pula menimbulkan efek menguntungkan para karyawan yang mengalami suatu suasana kompetitif antara para sesama pekerja. Konflik sebagai suatu kekuatan negatif, yaitu konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Konflik dapat membawa organisasi ke arah disintegrasi. Konflik menyebabkan ketegangan antara individu atau kelompok. Konflik dapat menghalangi kerjasama antara individu dengan gangguan komunikasi. Konflik dapat memindahkan perhatian anggota organisasi dari tujuan organisasi. Efek-efek negatif serius yang disebabkan oleh konflik diantaranya adalah kecenderungan terpencarnya upaya ke arah pencapaian tujuan, sumber-sumber daya keorganisasian habis digunakan untuk menyelesaikan konflik, bukannya ditunjukkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang dikehendaki. Timbulnya beban psikolog pada para karyawan. Manajemen konflik ini muncul dalam teamwork, yang merupakan akibat adanya perbedaan kepribadian, persepsi, pengalaman, tujuan, motivasi, ataupun kepercayaan tiap anggota. Organisasi yang saling berinteraksi sosial dalam pekerjaan tak dapat disangka lagi jika hingga kita makin akrab dengan konflik. Namun kini kita perlu lagi merasa takut karena ternyata konflik yang terjadi tidak selamanya membawa akibat buruk sepanjang dapat dilalui dengan baik. Justru dengan adanya konflik akan memancing daya kreasi dan inovasi anggota organisasi. Beberapa pendekatan untuk mengelola konflik yaitu problem solving, yaitu pendekatan ini disebut juga dengan win-win solution. Dalam model ini, para pelaku bertemu untuk mendiskusikan permasalahan dan isu-isu yang berkaitan dengan konflik. Jenis-jenis konflik. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada, yaitu ada 6 tipe atau jenis konflik. Yang pertama ada accommodating, avoiding, compromising, competing, dan conglomeration. Accommodating merupakan suatu usaha yang dilakukan secara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Yang ketiga, compromising. Cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama. Yang keempat ada collaborating, merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yaitu yang competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Yang terakhir, conglomeration merupakan kombinasi dengan campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe atau jenis konflik di atas.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.